Hai, selamat datang di YouTube channel saya NS3 Ngobrol Santai di sana bersama saya Erna Hui. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang sulam alis. Waktu itu saya ini orang yang malas sekali untuk berangkat sulam alis. Banyak teman-teman yang sudah sulam alis, tapi saya ini orangnya nanti aja deh. Saya biasanya pakai pensil alis Viva yang coklat. Nah, tapi berhubung saat ini saya butuh waktu untuk cepat, jadi saya memutuskan untuk sulam alis. Dan sebelum saya sulam alis itu saya mencari-cari info dulu, apa sih sulam alis itu. Jadi yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah sulam alis itu tidak berlaku permanen. Jadi mungkin akan hilang 1-3 tahun. Tergantung dari kulit kita ya. Jadi kalau kulit kita berminyak pasti akan lebih cepat untuk hilang. Dan yang terutama pada waktu kita akan membersihkan muka atau melakukan treatment untuk muka kita, melakukan memberi pelembab atau mencuci muka kita atau apapun, jangan sampai mengenai alis kita, karena itu akan lebih mempercepat hilangnya atau pudarnya warna dari sulam alis itu. Yang kedua, akan diperlukan 2 kali treatment untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pertama akan datang, yang kedua akan dilakukan retouch. Itu semua sudah termasuk dari paket biasanya dari sulam alis tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, yang ketiga adalah beda jenis kulit, beda juga masa untuk hilangnya dari masa pudarnya sulam alis tersebut. Untuk prosesnya itu mulai dari awal sampai sulamnya terjadi itu selama 2 jam. Nanti saya akan jelaskan ya. Yang selanjutnya, alis kanan dan alis kiri kita ini tidak akan terlihat identik atau sama, karena sampai kapanpun alis kita ini tidak akan bisa terlihat benar-benar serupa. Jarak mata kita, jembatan hidung kita kanan dan kiri tidak pernah sama. Begitu pula tulang alis kanan dan kiri Anda. Jadi jangan kaget tuh, kok sepertinya nggak bisa terlalu sama persis ya. Ya memang begitu, memang kadang kita ini mungkin kadang cenderung tidur kanan atau tidur kiri, itu juga bisa mempengaruhi. Apakah sakit? Ya, sedikit, karena sebelum proses sulam akan diberi obat untuk menahan rasa sakitnya. Terus kemudian apa yang akan terjadi? Warna sulam alis itu pada waktu pertama itu akan terlihat gelap, tapi lama-lama akan mulai memudar. Seperti penyakit saya ini, awalnya itu gelap sekali, tapi dari awal saya bilang kepada orangnya untuk tidak minta yang hitam. Kenapa? Karena kalau warna hitam itu akan membuat warna saya itu akan terlihat lebih tua untuk diri saya. Jadi kalian harus konsultasi benar-benar dengan orangnya yang akan menyulam alis kita sebelum kita melakukan sulam alis. Kemudian yang harus kita lakukan saat itu, yang pertama kali kita konsultasi dulu ya. Waktu itu saya tidak di-endorse ya, ini sekali lagi saya tidak di-endorse. Jadi saya mencari dulu waktu itu di Google. Jadi waktu itu saya menemukan, saya cari di Instagram, di Instagram. Lalu kemudian saya cari dan mendapatkan Velot House, berada di Surabaya. Nanti linknya saya kasih di bawah ya. Di situ saya menemukan kok saya lebih suka di situ. Akhirnya saya
datang ke situ. Awalnya saya WA dulu untuk membuat janji dan dibikinkan janji di situ. Kita akan diberi harga dulu di situ, ada 3 yang pemiliknya, terus pro timnya, yang kemudian yang ketiga adalah yang masih belajar. Jadi kita akan diberi 3 harga ini. Nanti kita bisa tanya-tanya sendiri ya. Kalau saya menggunakan yang mana? Saya memakai yang kedua, pro timnya. Jadi waktu situ, setelah itu kita dibuatkan janji. Setelah dibuatkan janji, saya datang ke sana, datang ke tempatnya, lalu kemudian saya ngobrol-ngobrol dulu, kemudian saya dikasih krim anestesi untuk penghilang rasa sakit ya. Itu selama 20 menit, tunggu sebentar, sekitar 20 menit apa 30 menit saya lupa. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengukuran supaya cocok untuk diri kita. Mereka akan tanya kita maunya yang gimana. Jadi kita akan dilakukan konsultasi dulu, tidak langsung digambar, kita mau pengennya gimana. Terus kemudian setelah digambar, kalau kita cocok, baru akan dilakukan sulam. Nanti kita konsultasi dulu mulai dari bentuknya, warna yang kita inginkan, itu nanti bisa konsultasi pada saat itu. Setelah itu kita akan dilakukan penyulaman. Nah, pada waktu penyulaman mereka akan menunjukkan bahwa jarum yang digunakan itu baru. Jadi ditunjukkan kepada kita supaya kita juga merasa safe ya. Jadi saat dikerjakan itu kita mengerti, oh iya jarumnya baru. Kemudian dilakukan pengerjaan. Apakah sakit? Iya, sedikit. Tapi tidak sampai sakit sekali. Karena apa? Kan karena tadi sudah dilakukan anestesi, yaitu dikasih krim untuk penghilang rasa sakit. Jadi dari awal sampai pengerjaan itu sekitar 2 jam lah, atau 2 jam setengah itu selesai. Nanti saya akan memberikan foto-foto pada saat saya belum sulam alis dan saat saya menggambar sendiri, dan hasilnya seperti ini yang sekarang. Ini setelah sudah retouch ya. Nanti akan dibuatkan janji lagi untuk retouch yang selanjutnya itu sekitar 1 sampai 3 bulan. Jadi jangan lebih dari itu ya. Nanti kita akan diingatkan kok dari pihak velotnya. Jadi mereka akan mem-WA kita untuk melakukan retouch ulang. Jadi yang awal tadi, setelah itu kita lakukan, kita pulang akan diberi krim. Nah, krimnya itu kita pakai pagi dan malam hari. Jadi atau pada saat terasa kaku atau apa, kita pakai cotton bud lah, dioles-oles itu. Jangan, kalau ada yang mengelupas jangan ditarik ya teman-teman, karena kalau ditarik nanti hasilnya tidak bagus. Jadi perlu sabar. Nanti kalau mau pagi, saya biasanya kapas atau tisu, saya kasih air aqua ya, jangan air yang lain, supaya steril. Saya tepuk gitu. Terus kemudian saya ambil lagi tisu kering, tepuk, terus saya ambil krimnya, saya oles-oles pakai cotton bud gitu. Kalau terasa gatal, kalau beberapa jam atau kemudian saya gatal, saya ambil lagi krimnya, nah saya oles-oles kembali seperti itu. Dan kemudian tidak sampai seminggu ya, itu sudah mengelupas dan hasilnya bagus. Tidak saya tarik loh ya, jangan ditarik, nanti hasilnya jelek. Kemudian 1 sampai 2 bulan itu saya retouch. Saya dihubungi kembali, saya kembali untuk retouch. Dan setelah retouch waktu retouch itu sama seperti pengerjaan yang awal itu. Setelah retouch kita juga melakukan hal yang sama untuk melakukan pemberian krimnya tadi. Sampai sekarang
hasilnya sudah saya dapat, dan hasilnya bagi saya seperti ini. Bagus sih menurut saya. Menurut kalian gimana? Dan lebih efisien bagi saya. Kalau mau pergi kemana-mana saya nggak usah gambar lagi. Ya, demikian ngobrol-ngobrol santai bersama saya Erna Hui di sini. Nanti kembali lagi bersama YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, tekan tombolnya. Bye bye.